Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini dapat berjumpa lagi dengan saya dan teman saya yang insya Allah akan membawakan beberapa satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas dan untuk kalian semua dengarkan. Oh ya teman-teman semuanya, sekali ini saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh teman saya. Siapa mas namanya mas? Muhammad Faras Wicaksono mas. Oke, saya dan Mas Faras, saya Ahsani dan Mas Faras akan bincang-bincang lah santai dan asik tentang poin-poin penting yang ada dalam kajian hadis Indonesia pada masa lampau hingga saat ini. Oke, untuk kali ini pembahasan kita akan mengerucut pada salah satu sosok ulama besar yang juga sangat apa mas? Sangat inspiratif ya mas. Sangat ya? inspiratif Sangat dan sangat memiliki dampak besar terhadap perkembangan hadis di Indonesia. Dan beliau juga ulama lah yang tidak mungkin orang Islam di Indonesia tidak mengenalnya. Siapa itu mas? Yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mas. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kita akan membahas apa saja mas di dalamnya mas? Yang pertama itu ada biografi, yang kedua ada karya-karya beliau, yang ketiga adalah dampak pemikiran beliau, dan yang terakhir adalah pengaruh pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Ya. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Dan hubungannya dengan hadis ya mas ya di Indonesia. Betul semua. Oke teman-teman semuanya, karena tanpa memperpanjang lebar kata lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan, karena tadi pembahasannya itu mungkin sangat dalam nanti di selanjutnya itu. Yang pertama kita akan membahas tentang apa mas? Tentang biografi. Langsung kita masuk ke biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sebelumnya sudah saya spill tadi. Ya. Sudah saya spill sedikit-sedikit di awal itu. Siapa toh sosok beliau, sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan ada juga yang menyebutnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari masa kecil hingga dapat disebut Hadratus Syekh oleh masyarakat Islam di Indonesia. Ayo mas, langsung saja mas. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini salah satu pendiri, ya mas ya, pendiri pondok pesantren di Jombang, khususnya di Tebuireng. Nah beliau ini anak dari Kiai Haji Asy'ari, gitu ya. Kiai Haji Asy'ari. Ya, Kiai Haji Asy'ari, yang pernah mondok juga di Demak, Jawa Tengah. Oke, beliau berarti lahir dari kalangan yang ayahnya juga seorang kiai dan kiai besar di tempatnya sana. Makanya tidak heran kenapa anaknya bisa menjadi seorang ulama besar juga. Oke mas, terima kasih. Ya. Selanjutnya itu beliau itu tadi kan masnya menyebutkan apa, mendirikan apa mas? Mendirikan pondok pesantren mas di Jombang ya, Jombang Jawa Timur. Pondok pesantren yang namanya Tebuireng. Pondok pesantren Tebuireng. Ya. Tebuireng itu jadi nama tempat ya teman-teman, tempat di sana itu. Kalau orang dulu itu mendirikan pondok itu sesuai dengan nama tempatnya. Seperti Lirboyo, Tebuireng, Ploso itu nama tempatnya. Ya. Di pondok beliau itu, di pondok Tebuireng itu juga ada yang namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali yang terkhusus pada ilmu hadis wa ulumuha, yang di dalamnya membahas tentang hadis secara lebih mendalam daripada pembahasan hadis dimanapun di Ma'had Ali tersebut. Beliau itu juga mendirikan Nahdlatul Ulama dengan para teman-temannya yang para masyayikh. Banyak. Sekarang juga Nahdlatul Ulama menjadi salah satu organisasi paling besar di Indonesia. Salah satu organisasi paling besar di Indonesia. Dan siapa yang tidak mengenal Nahdlatul Ulama? Bahkan sampai ke penjuru dunia pun sekarang Nahdlatul Ulama dikenal oleh semua orang, terlepas dari beberapa kontroversinya. Tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga pernah ke pondok-pondok pesantren, Mas. Menuntut ilmu khususnya di Pondok Pesantren Langitan Tuban, di Wonocolo, dan di Bangkalan Madura. Di punyanya siapa Mas? Mbah Khalil Bangkalan. Iya. Nah, setelah belum merasa cukup sih
masih apa ya, kurang terus ilmunya ya mungkin. Nah itu beliau langsung melanjutkan ke Mekah Mas. Mekah. Nah ke Mekah. Ke Mekah berguru kepada siapa itu Mas? Wah itu gurunya itu banyak sekali Mas, khususnya di Arab dan Timur Tengah itu Mas. Nah yang saya ketahui mungkin dari Indonesia saja Mas. Nah yang dari Indonesia itu ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, Imam Nawawi Imam Nawawi Al-Bantani itu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang itu Mas, apa? Tentang karya-karya beliau. Di pondok-pondok pesantren itu biasanya banyak sekali karya beliau yang dipelajari oleh santri-santrinya, wabil khusus oleh santri-santri di Pondok Tebu Ireng Jombang yang beliau sendiri yang mendirikan. Yang paling masyhur itu ada yang namanya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu seperti yang kita spill sedikit di awal tadi, karena beliau juga salah satu ulama yang yang sangat memberikan dampak terhadap perkembangan hadis. Lah, salah satunya dengan kitab ini. Kitab yang bernama Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalamnya membahas tentang akidah, tentang kematian, tentang istihad dan lain-lain. Itu beliau gabungkan dengan dalil-dalil berupa hadis baik dari kitab Sahih Muslim, Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah sekalipun. Karena beliau sangat menggeluti bidang itu, selain juga menggeluti bidang fikih. Ada yang namanya adab al-alim wa al-muta'alim, berbeda dengan kitab Ta'lim Muta'alim yang kita pelajari biasanya di pondok pesantren. Ini kitabnya hampir mirip dengan kitab itu, tapi ini beliau rangkai, beliau sajikan dengan menyantumkan hadis-hadis tersebut di dalamnya. Tapi juga ada yang lain Mas, yaitu yang namanya kitab Ziyadah At-Ta'liqat ala Manzumat Al-Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fasurwani. Jadi beliau itu juga mensyarahi kitab gurunya, yaitu Syekh Yasin Al-Fasurwani. Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fasurwani. Selanjutnya juga ada yang namanya kitab Al-Tanbihat Al-Wajibah. Wah, itu keren sekali kitabnya. Nasihat-nasihat untuk umat Islam. Nasihat-nasihat untuk umat Islam yang sangat banyak. Oke Mas, berarti jadi kan sudah nge-spill dikit ya tentang pengaruh pemikiran dari Mbah Hasyim Asy'ari tadi. Gitu ya teman-teman ya. Banyak sedikitnya sudah kita sampaikan mulai dari awal hingga akhir, hingga saat ini. Mungkin nanti masih berkembang lagi. Selanjutnya kita akan bahas apa lagi Mas? Selanjutnya yaitu kita membahas itu tentang dampak pemikiran dari Kiai Hasyim Asy'ari teman-teman. Masih berkaitan dengan tadi ya Mas? Masih berkaitan erat sekali. Nah, melalui karya-karya beliau, yaitu karya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu tentang apa ya tadi Mas? Tentang risalah ya. Salah satunya tentang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menekankan tentang moderasi beragama, atau kita harus bersifat moderat dan tidak bersifat radikal atau condong ke salah satu sisi Mas. Jadi kita harus berada di tengah-tengah, yaitu Mas ya. Kalau di Al-Qur'an itu ada dalil yang menekankan tentang umatan wasaton Mas. Jadi umat yang yang berada di tengah-tengah gitu loh Mas. Oh, berarti kampus kita sekarang juga menerapkan itu ya Mas. Kita menerapkan apa namanya Mas? Moderasi beragama itu. UIN Salatiga namanya apa Mas? Tentang moderasi beragama Mas. Moderasi beragama yang diangkat itu temanya Green Wasatiyah Kampus. Betul. Itu mungkin dari pimpinan kampusnya juga sangat terpengaruh oleh pemikiran atau mempelajari tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu sebenarnya masih banyak Mas terkait pemikiran-pemikiran beliau di bidang fikih, di bidang ilmu lain, bahkan di bidang akidah pun masih banyak. Pemikiran-pemikiran beliau. Berarti enggak harus tentang hadis saja Mas ya. Berarti masih bisa meluas gitu ya Mas ya. Masih bisa. Nah, beliau tokoh yang Masya Allah sekali ya. Tapi karena kita hari ini berfokus pada pembahasan hanya itu saja, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang lain-lain terkait pemikiran beliau yang lain, baik bisa terkait fikih ataupun terkait yang lain. Oh ya Mas, gimana? Tadi kan saya di awal sempat menyepil yang beliau itu sempat dipanggil dengan sebutan Hadratus Syekh. Apa tuh Mas Hadratus Syekh itu sebenarnya?
Jadi Hadratus Syekh itu ya menurut saya itu sebuah apa ya? Kayak beliau itu sudah khatam ya Mas. Khatam hadis atau khatam Quran. Nah, setelah itu beliau itu dipanggil dengan sebutan Hadratus Syekh. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Masnya mungkin ada pendapat lain atau argumen lain. Jadi sebenarnya itu Mas, Ya. Hadratus Syekh itu panggilan untuk orang yang dituakan di Timur Tengah sana yang juga sudah sama seperti yang Masnya tadi sudah selesai dalam belajar, bukan selesai, sudah dianggap cukup untuk mempelajari ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sudah cukup untuk beliau berdakwah kepada masyarakat. Makanya beliau dipanggil Hadratus Syekh, bukan hanya Syekh saja. Seperti itu Mas. Berarti ada tambahan Hadratus Syekh gitu Mas ya? Hadratus Syekh, Syekh. bukan hanya Syekh saja. Seperti itu teman-teman. Betul. Mungkin banyaklah yang sudah kami obrolkan dari awal hingga akhir ini. Banyaklah kami celeweng-celeweng sedikit tentang pembahasan ini. Sebagai apa ya namanya Mas ya? Ini buat pelajaran kita semua aja. Ini dapat diambil hikmahnya terkait kisah inspiratif beliau, terkait karya-karya beliau, supaya kita, terutama kita mahasiswa ataupun santri-santri yang masih tekun dalam mempelajari hadis, supaya dapat meniru jejak-jejak beliau hingga menjadi salah satu tokoh ulama hadis paling terkenal di Indonesia, di dunia juga. Oke, seperti itu Mas. Mungkin dari Masnya ada yang mau disampaikan lagi, closing statement Mas. Wah, sebelum kita penutupan ini Mas. Ini salah satu apa ya Mas ya? Salah satu tokoh inspiratif ya, yang tadi dari awal sudah saya sebutkan. Ya, kita juga harus apa ya? Juga harus memberikan dampak positif tentunya bagi negara kita Indonesia ini. Jadi mungkin bisa apa namanya, lebih tekun dalam mempelajari ilmu hadis gitu Mas. Cukup teman-teman, cukup dari saya dan teman saya. Mungkin banyak salah kata, banyak kurang tepat di antara penyampaian saya dan teman saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.